setting Satkar terlebih dahulu. Nah, misalkan pada contoh kali ini kita akan menggunakan KPPN Palembang misalkan. Nah, nanti di sini di tabel referensi itu kan dia ada tabel unit akuntansi pengguna barang, tabel UAPPB eselon 1, UAPB wilayah, sama UAKPB. Nah, nanti kita cek satu-satu dari tabel itu apakah referensi yang kita butuhkan itu sudah ada. Misalkan tadi contohnya kita tadi akan menggunakan KPPN Palembang kan. KPPN Palembang itu dia wilayahnya di Sumatera Selatan. Kemudian itu di bawah eselon satunya Dirjen Perbendaraan dan di bawah Kementerian Keuangan. Maka kita cek dulu dari tabel UAPB. UAPB itu kan dia setara dengan kementerian. Kita cek di tabel UAPB sudah ada belum referensi untuk Kementerian Keuangan. Nah, di sini kita cek ternyata udah ada referensi untuk Kementerian Keuangan. Terus kita bisa keluar, kita cek untuk tingkat eselon satunya di UAPPB eselon 1. Nah, di atas sana kan ada dua nih, ada UAPPB dan UAPPB eselon 1. Nah, UAPB-nya kita pilih dulu seperti yang tadi Kementerian Keuangan, kita klik. Nah, terus kita berpindah ke UAPB eselon 1. Nah, di sini kita pilih eselon 1 mana yang akan kita rekam. Tadi kita ambil Dirjen Perbendaraan. Kita klik, nah itu udah ada berarti kan, sudah referensinya sudah ada. Terus kita keluar. Nah, di sini kita akan melakukan mulai perekaman di UAPPB wilayah. Di situ di contoh ini kita sudah ada, itu datanya sudah ada kemarin untuk latihan. Nah, sekarang karena kita akan menggunakan Kanwil yang Provinsi Sumatera Selatan, kita klik tambah. Nah, kita masukkan UAPB-nya tadi Kementerian Keuangan. Kemudian eselon satunya Dirjen Perbendaraan. Wilayahnya kita cari Palembang, itu Kanwil Palembang. Ya. Terus kanwilnya tadi Kanwil Provinsi Sumatera Selatan. Terus kita klik simpan. Terus kita keluar. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian tabel UAKPB, Satkar yang akan kita pilih. Nah, ini sama seperti tadi, di data itu kemarin sudah untuk latihan, dan di sini kita akan melakukan input Satkar yang akan kita gunakan. Kita klik tambah, kemudian masukkan data yang tadi kita sudah rekam. Untuk UAPB-nya kita ambil yang Kementerian Keuangan, eselon satunya Dirjen Perbendaraan, wilayahnya. Nah, di sini tadi untuk kita kemarin waktu latihan kita sudah merekam untuk Kanwil Bandar Lampung dan Sumatera Selatan, sehingga muncul pilihan kita mau rekam Kanwil mana. Ketika baru satu kali melakukan perekaman Kanwil mungkin akan munculnya cuma satu, tapi karena kemarin untuk latihan udah beberapa kali maka itu muncul 3. Nah, di sini karena kita mau pakai Sumatera Selatan, kita pilih Kanwil Provinsi Sumatera Selatan. Terus untuk unit UAKPB itu kodenya diisi 6 digit 0000003. Nah, terus di situ JK itu kita pilih untuk kantor daerah. Uraian UAKPB-nya KPPN Palembang. Oke, kita klik simpan. Terus kita keluar. Nah, kita sudah berhasil menambahkan referensi unit akuntansi kuasa pengguna barang. Nah, setelah itu kita masuk ke utility, kita akan melakukan setup user. Kita akan membuat user yang akan digunakan untuk melakukan perekaman persediaan sebagai satuan kerja KPPN Palembang. Di sini sudah ada beberapa user yang terdaftar. Kita klik tambah. Nah, terus kita masukkan namanya. Misalkan untuk kali ini kita pakai nama usernya misalkan Safa 3 misalkan. Nama ID-nya diketik Safa 3 juga, passwordnya juga bebas. Nanti dikonfirmasi lagi passwordnya. Nah, setelah itu di sini di lokasi user itu kita milih kita mau jadi user di Satkar mana gitu. Di segitiga itu kita klik, terus itu ada pilihan. Nah, di sini kita pilih yang KPPN Palembang. Setelah itu kita klik simpan. Yap, kita sudah berhasil membuat usernya. Kemudian kita klik di menu keluar, kita log off, dan kita masuk menggunakan user baru yang tadi telah kita buat.
Nah, setelah kita Bentar, ada suara yang bocor. sebentar. Ya, mohon maaf teman-teman atas kendala gangguan noise-nya. Udah bisa dilanjut? Baik, Pak. Mohon maaf ya teman-teman atas kendala noise-nya. Baik, kita sudah masuk ke interface dengan menggunakan user yang tadi telah kita daftarkan. Nah, di sini sudah muncul Kementerian Keuangan, terus KPPN Palembang, tahun anggarannya 2020. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan di sini? Kita akan melakukan pencatatan kode barang yang akan kita gunakan sebagai barang persediaan. Nah, di menu referensi itu yang atas kan sama di tabel. Nah, di sini ada tambahan dua sub menu baru, ada tabel barang sama penandatanganan. Nah, penandatanganan ini nanti digunakan untuk pada saat laporan. Jadi kan nanti laporan itu ada siapa yang menandatangani gitu. Nah, terus ada juga tabel barang. Nah, tabel barang inilah yang menjadi basicnya ketika kita akan melakukan pencatatan persediaan. Karena kita harus mencatatkan dulu barang-barang apa saja yang nantinya akan dicatat sebagai persediaan. Kita masuk ke tabel barang, kita klik. Nah, di sini terlihat kan daftar kode barangnya masih kosong, kita belum melakukan pencatatan apa-apa. Nah, kita bisa melakukan klik tambah. Nah, di situ di sub-sub kelompok barang itu kan ada banyak. Nah, untuk pertama itu sesuai dengan jenis barang. Akuntansi kan menurut PSAP kan dibagi jenis barang itu ada barang pakai habis, tak habis pakai, sama bekas dipakai. Kalau misalkan kami contohkan barang pakai habis itu dia yang sekali pakai itu udah nggak bisa dipakai lagi. Contohnya misalkan pulpen atau misalkan kertas, kan misalkan kita menggunakan pulpen habis ya itu udah nggak bisa dipakai lagi, atau kertas sudah tertulis ya sudah tidak bisa dipakai lagi, itu kan sekali pakai. Nah, kalau barang tak habis pakai itu contohnya komponen pipa seperti itu. Nah, kalau misalkan kami contohkan misal nih ada satker, misalkan Kementerian satker di Kementerian Perhubungan yang mereka punya banyak mobil nih misalkan. Nah, mobil-mobil itu kan mereka butuh aki kan. Nah, aki itu karena mereka butuh aki, nanti misalkan mereka menganggap aki itu sebagai persediaan di satker tersebut. Nah, aki itu kan dia kan ketika udah nggak bisa dipakai itu bisa diganti aki, tapi aki yang sudah rusak tadi itu sebenarnya dia masih bisa dipakai lagi. Misalkan harus disetrum lagi agar nanti ion-ionnya nanti bisa berfungsi lagi. Intinya dia itu ketika udah rusak itu butuh sedikit penanganan agar bisa dipakai lagi. Nah, ketika udah masuk ke kondisi yang tadi nanti bisa dicatatkan sebagai barang bekas dipakai. Jadi misalnya contohnya tadi aki itu ketika kita beli aki itu bisa masuk sebagai barang tak habis dipakai. Nah, nanti misalkan nih akinya kita punya mobil A. Nah, mobil A itu akinya sudah dipakai, kemudian akinya udah nggak bisa dipakai lagi, kita ganti aki dengan aki yang baru. Nah, tapi aki yang tadi kita lepas itu kita bisa setrum aki lagi atau ganti air aki. Nah, sehingga akinya tadi itu bisa dipakai lagi. Nah, itu nanti masuk ke barang bekas dipakai. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita akan melakukan pencatatan menggunakan barang pakai habis karena yang sebagian besar digunakan di satker ya memang jenisnya itu. Nah, untuk ini kita pilih yang alat bahan untuk kegiatan kantor nomor 3. Terus kita pilih alat tulis kantor. Kodenya yang alat tulis. Misalkan nama barangnya pulpen Joico. Satuannya pak. Nah, terus kita klik simpan. Terus kita tambah lagi. Misalkan yang kedua 01 juga. Halo, bentar ya, Pak. Bolpen Joico itu jangan pack deh. Isinya itu kan lusinan biasanya atau per 10. Maka di inventory dia tidak bisa digunakan langsung per pack. Jadi ketika ngasih itu ke pegawai
ini satu pack tidak, tapi dikasihnya lah per buah, maka yang benar adalah dikonversi menjadi per buah dia. Berarti satunya per unit gitu ya, Pak? Iya, karena nanti ketika misalnya nih di kantor saya ada Akdan, ada Venda sakit ya, Venda terus gitu kan saya ngasihnya satu-satu, bukan langsung satu pack, nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi dikonversi dia menjadi buah. Oke, baik. Kita ubah Safa di pulpen Joyco itu klik, kita ubah satuannya jadi satuannya buah. Itu dibatal dulu. Yang ini dibatal. Nah, terus kita klik yang pulpen Joyco, klik ubah. Nah, satuannya diganti buah. Ya. Terus kita tambah lagi. Kita barang habis pakai, terus kodenya 03 kegiatan kantor, terus 02 kertas dan cover, 01 kertas HVS. Nah, misalkan di sini nama barangnya kertas HVS, satuannya misalkan kita pakai lembar, terus kita simpan. Nah, terus kita tambah lagi kode 01 terus 05 untuk persediaan untuk dijual, karena misal di kasus ini nanti kita akan ada persediaan yang akan kita serahkan kasusnya. Terus kita pilih kodenya yang 1, terus 002. Nah, tanah dan bangunan. Jadi ceritanya kita akan menyerahkan gedung dan bangunan. Nama barangnya gedung dan bangunan. Satuannya meter kuadrat. Nah, terus berikutnya ada lagi kode 01. Nah, terus subkodenya kita 06, barang untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga. Terus kodenya 01. Nah, ini untuk cadangan pangan. Misalnya nama barangnya beras. Satuannya misalkan kilogram. Kita simpan. Kita tambah lagi kode 01, terus kode 10 itu dia barang untuk bantuan sosial, persediaan dari belanja bantuan sosial. Terus 1, terus pilihnya di situ barang persediaan 07. Nah, misalkan nama barangnya sembako, satuannya kita pakai paket 1, ya, paket sembako. Oke, simpan. Terus kita tambah lagi kode persediaan 01, terus 04. Kita misalkan ada persediaan berupa obat-obatan, kita pilih obat, terus pilih 01 obat cair misalkan. Nah, terus nama barangnya obat-obatan. Nah, misalkan satuannya obat-obatan saset. Oke, kita klik simpan. Terus kita tambah lagi barang habis pakai, kodenya 03 untuk kegiatan kantor. Terus 03 misalkan bahan cetak, kita pilih yang 02 tinta cetak. Nah, nama barangnya isi tinta printer. Isi tinta printer satuannya kita pakai di sini, contohnya misalkan 1 pak. Terus kita klik simpan. Kita tambah lagi kode 01, terus 05 kita untuk persediaan untuk dijual atau diserahkan. Terus 01, 03 kita berupa hewan dan tanaman. Nama barangnya tanaman. Satuannya misalkan pot. Kita klik simpan. Terus kita tambah lagi 01, 09,
Nah, persediaan dalam proses. Persediaan dalam proses ini kita catat ketika misalkan nih, contoh kasusnya, kita akan melakukan pembangunan gedung yang untuk diserahkan ke masyarakat misalkan. Nah, selama pembangunan gedung, kan tadi kan sesuai konsep ketika gedung itu akan diserahkan kepada masyarakat, itu kan akan diakui sebagai persediaan. Nah, di sini masih dalam pembangunan, maka disitulah akan dicatat sebagai persediaan dalam proses. Jadi nanti ketika pada saat pembayaran termin 1 misalkan gedungnya baru 40%, itu diakui sebagai persediaan dalam proses. Misalkan termin kedua 80% prosesnya, kita masih akui sebagai persediaan dalam proses. Termin ketiga misalkan udah 100%, maka kita akui sebagai persediaan dalam proses, kemudian akan kita reklasifikasi sebagai persediaan yang nanti akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Nah, terus misalkan di situ kodenya kita pilih yang 01, persediaan dalam proses, kita pilih tanah dan bangunan dalam proses. Misalkan nama barangnya bangunan. Satuannya meter kuadrat. Kita klik simpan. Nah, di sini sebenarnya banyaknya barang itu tergantung nanti barang apa saja yang nanti akan dianggap sebagai persediaan jadi satker tersebut. Nah, nanti bisa bermacam-macam, ada yang cuma segini, ada yang lebih banyak atau macam-macam, kan nanti tergantung kebutuhan si satker itu sendiri. Nah, untuk kode barang, kenapa di sini nomornya 010101 semua? Itu karena dari sub-sub kelompok barang yang mereka berada pada sub-sub kelompok barang yang berbeda. Seperti tadi misalkan ini untuk bolpen Joico kan dia sub-sub kelompok barang yang SS kelompok barangnya kan 1, 01, 03, 01, 01. Sedangkan untuk yang kertas HVS itu yang SS kelompok barangnya 1, 01, 03, 02, 001 gitu. Jadi ini terjadi udah beda di SS kelompok barangnya gitu. Nah, ketika dia pada sub-sub kelompok barang yang sama, nanti kode barangnya otomatis akan berbeda secara bertambah sendiri gitu. Contoh misalkan seperti ini, kita klik tambah. Nah, tadi kan kita sudah mencatatkan yang bolpen kan, kita tambah dulu SS kelompok barang 1, alat barang tak habis pakai, terus pilih 3, alat bahan untuk kegiatan kantor, terus alat tulis kantor 1, misalkan bentuknya alat tulis. Misalkan nama barangnya apa misalkan bolpen teh job misalkan kayak gitu. Satuannya buah. Kita klik simpan. Nah, nanti di sini otomatis dia kode barangnya akan bertambah jadi beda. Karena apa? Karena dia di sub-sub kelompok barang yang sama dan udah ada rekaman sebelumnya gitu. Nah, ketika sub-sub kelompok barangnya semuanya berbeda, nanti ya kode barangnya diawali 01 juga gitu. Nah, karena untuk contoh kasus ini kita nggak akan pakai bolpen teh job ini, kita bisa hapus. Kita klik di bolpen teh job, kita hapus. Ya. Dan setelah kita selesai melakukan rekaman kode barang persediaan, kita klik keluar. Terus di referensi untuk penandatanganan bisa kita isi. Misalkan di sini penanggung jawab WKPB. Jadi di sini itu kan biasanya WKPB itu kan kalau ini kan dalam konteks barang, kalau dalam konteks anggaran kan berarti dia seperti KPA seperti itu kan. Intinya dia yang sebagai kuasa pengguna barangnya. Misalkan di sini namanya Safa, jabatannya misalkan kepala kantor. Terus NIP-nya misalkan 1980 0808 2002 02 2 001. Terus pengelola barang persediaannya misalkan Febri. Terus misalkan kepala bagian umum jabatannya. NIP-nya 1980 0909 2002 02 2002. Nah, kotanya kita contoh misalkan kita pakai tanggal 31 bulan 12 2020. Semuanya sama. Diisi 31 12 2020, setujunya 31 12 2020. Kita klik simpan.
terus kita keluar. Nah, setelah selesai kita melakukan perekaman referensi tadi, maka kita bisa melakukan transaksi untuk akuntansi persediaannya. Nah, untuk transaksi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Safa. Silakan, Safa. Baik teman-teman dan Pak Santos, kali ini kita akan masuk ke menu transaksi. Nah, pada menu transaksi ini ada 6 submenu, yaitu persediaan masuk, persediaan keluar, koreksi, hasil opname fisik, dan penghapusan usang atau rusak. Nah, yang pertama persediaan masuk. Pada persediaan masuk ini, kita pertama-tama akan mengisi saldo awal dari barang yang telah diinput di tabel barang sebelumnya. Nah, pada menu saldo awal ini digunakan untuk menginput persediaan yang diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan yang belum dibukukan pada aplikasi persediaan sebelumnya. Nah, kita pertama-tama klik tambah. Nah, kemudian untuk nomor dokumen akan muncul secara otomatis sesuai dengan setup UAKPB sebelumnya. Nah, kita lanjut untuk mengisi nomor bukti. Misal untuk nomor buktinya kita tulis M_01_01. Nah, untuk tanggal dokumen, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa saldo awal ini dia menginput persediaan yang diperoleh tahun sebelumnya. Nah, maka tanggal dokumennya kita memakai tahun sebelumnya, sebelum tahun anggaran, yaitu 2019. Nah, kita misalkan tanggal dokumennya tanggal 29 bulan 12 2019. Nah, untuk tanggal bukunya yaitu diisi tanggal kapan data persediaan dilakukan atau direkam. Kita misalkan kita melakukan perekaman pada 1 Januari 2020. Nah, untuk kode persediaan ini kita bisa mengklik tombol yang punya titik 3 ini. Nah, nanti akan muncul daftar barang yang telah kita input pada tabel barang sebelumnya. Nah, nanti kita akan mengisi semua untuk saldo awalnya dimulai dari pulpen Joyko. Kita klik pilih, terus kita lanjut ke jumlah masuk, berapa buah. Nah, kita asumsikan ini kita memiliki saldo awal pulpen Joyko sebanyak 80 buah untuk harga beli satuannya 24.000. Nah, nanti untuk total dia akan ke total sendiri, dan untuk terbilang dia juga udah otomatis muncul sendiri. Nah, untuk keterangannya kita tulis saldo awal. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita melakukan tambah barang. Kita kembali memilih kode persediaan, kali ini kertas HVS. Nah, untuk kertas HVS-nya ada 600 lembar dengan harga beli satuan 3.000. Nah, nanti harganya akan ke total sendiri dan terbilangnya juga akan ke total sendiri. Oke, coba bentar ya, Dik. Saya koreksi dulu ya. Saya sengaja biarkan salah dari awal. Kalau biasanya kertas, tidak satuannya lembar. Satuannya apa? Ada yang tahu nggak? Rim namanya. Rim. Iya. Oh iya, Pak. Iya. Jadi kalau satuan lembar, logikanya gini, Dek. Beli satu rim kan biasanya 500 lembar. Kalau dihitung itu per lembar baginya pegawai, itu berat banget. Jadi tidak efisien. Jadi substance over form yang biasanya kalian pelajari di akuntansi itu menjadi tidak kena. Tapi kita biarin dulu ini salah ya. Nomor saya biarin dulu ini salah. Tapi yang penting kalian tahu substansi aplikasi. Tapi pada prinsipnya beberapa tidak saya koreksi biar kalian smooth ini ya presentasinya. Oke, tapi yang kayak gini lembar itu sebenarnya harus diperbaiki. Oke, lanjut deh. Oh ya, baik, makasih Pak Santos atas koreksinya. Kemudian kita simpan. Nah, terus kita tambah barang lagi. Kali ini kita menginput saldo awal dari tinta printer. Kemudian pilih. Jumlah masukan dari tinta printer, misal ada 50 pak dengan harga beli satuan 50.000. Kemudian simpan. Kemudian tambah barang.
kita akan menginput saldo awal dari obat-obatan. Di sini kita memiliki 100 saset obat-obatan dengan harga beli satuan 25.000. Kemudian kita simpan, kita tambah barang lagi. Nah, untuk gedung dan bangunan kita pilih. Nah, di sini kita asumsikan bahwa jumlah masukan dari gedung bangunan itu ada 1.000 meter kuadrat dengan harga beli satuannya 1 juta. Kemudian kita simpan, tambah barang. Untuk tanaman, kita asumsikan punya 60 pot dengan harga beli satuan 40.000. Kemudian kita simpan, tambah barang. Nah, untuk beras, di sini ada 800 kg dengan harga beli satuan 15.000. Kita simpan. Nah, tambah barang lagi. Ini untuk bangunan tadi yang dalam proses, kita pilih, lalu kita masukkan, misal ada 500 meter kuadrat gedung bangunan dalam proses dengan harga beli satuan 1 juta. Kemudian simpan. Dan yang terakhir, untuk sembako. Kita pilih, ada total 100 paket sembako yang akan disalurkan sebagai bansos dengan harga beli satuan 20.000. Kemudian kita simpan. Nah, untuk perekaman saldo awalnya sudah selesai sampai sini. Kemudian kita klik selesai, lalu keluar. Nah, kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu pembelian. Nah, pada menu ini digunakan untuk menginput persediaan yang diperoleh dengan belanja melalui APBN atau di Pasaker pada tahun anggaran berjalan. Nah, di sini karena belum ada yang diinput, kita klik tambah. Kemudian kita kembali mengisi nomor bukti dari pembelian. Nah, ini kalau dilihat formatnya sama ya, seperti saldo awal yang tadi, cuma bedanya pada menu pembelian ini kita nanti perlu mengisi akun yang merupakan pembelian dari akun belanja dari persediaannya. Nah, kita misalkan untuk nomor buktinya M02/02. Nah, untuk tanggal dokumennya misal melakukan pembelian tanggal 1 Januari 2020, tanggal bukunya sama. Nah, untuk kode persediaan, misal kita melakukan pembelian tinta printer, kita pilih. Nah, untuk jumlah yang dibeli, misalkan ada 50 yang dibeli dengan harga satuan 50.000. Kita enter keterangannya pembelian tinta. Kemudian kita isi nomor akunnya. Nah, karena tinta ini merupakan barang konsumsi, maka akun yang digunakan adalah 521811. Nah, kemudian kita simpan. Kemudian keluar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu transfer masuk. Nah, untuk menu transfer masuk ini digunakan untuk merekam data persediaan dari hasil kiriman atau transfer satker lainnya dalam lingkup pemerintah pusat. Nah, sama sebelumnya, karena kita belum pernah menerima transfer masuk, kita klik tambah. Nah, kalau diperhatikan juga formatnya hampir mirip sama yang saldo awal, cuma bedanya di sini kita perlu mengisi kode organisasi pengirim. Nah, ini kita perlu mengisi kode organisasi pengirim ini dalam rangka pengawasan monitoring data pada aplikasi iRekon LK. Nah, kita coba isi, misal nomor buktinya M/03/03 dengan tanggal dokumen misal 2 Februari 2020. Nah, ini untuk kode organisasi pengirim. Nah, ini kita sudah melakukan penginputan organisasi pengirim sebelumnya. Nah, caranya
menginput organisasi pengirim itu sama seperti yang dijelaskan Ahdan tadi. Nah, ini kita tinggal pilih salah satu, misal untuk kode organisasi pengirimnya, kita menggunakan KPPN Metro. Untuk kode persediaan, kita pilih misal kita mendapat transfer masuk berupa obat-obatan. Kemudian kita pilih, misal kita mendapat masuk 50 saset obat-obatan dengan nilai harga beli satuan 25.000. Kemudian keterangannya, transfer masuk obat. Kemudian kita simpan. Kemudian selesai, lalu keluar. Nah, selanjutnya ada menu hibah masuk. Nah, menu ini digunakan untuk mencatat persediaan yang diperoleh dari entitas lain di luar pemerintah pusat yang diberikan sebagai hibah langsung pada tahun anggaran berjalan. Nah, kita klik tambah. Kemudian ini formatnya sama persis seperti yang di saldo masuk tadi. Kita kembali mengisi nomor bukti. Nomor buktinya AM-04-04 dengan tanggal dokumen 3 Maret misal 2020. Kemudian enter, kita ke kode persediaan. Misalkan kita menerima hibah masuk berupa obat-obatan lagi. Kita pilih. Kali ini jumlah obat-obatan dari hibah masuk ada 20 saset dengan harga beli satuan 25.000. Kita enter, dan untuk keterangannya kita tulis hibah masuk. Kemudian simpan, selesai, lalu keluar. Nah, untuk transaksi persediaan masuk berikutnya kita ke menu rampasan. Nah, menu ini digunakan untuk menginput perolehan persediaan dari hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan tetap. Nah, persediaan yang diinput harus memenuhi kriteria. Yang pertama, telah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 2, memenuhi kriteria definisi dari persediaan. 3, memiliki pengukuran nilai yang andal baik menggunakan harga peroleh atau harga pasar atau penilaian sendiri. Kita kemudian klik tambah. Nah, untuk nomor buktinya, untuk formatnya sama seperti saldo awal dan hibah masuk tadi. Kita input nomor bukti M05-05, enter. Misal untuk tanggal dokumennya tanggal 5 bulan Mei 2020. Untuk tanggal bukunya sama. Nah, kita asumsikan kita mendapat rampasan berupa gedung dan bangunan. Kemudian kita pilih. Nah, kita di sini misal memperoleh 200 meter kuadrat gedung bangunan hasil rampasan dengan harga beli satuan 1 juta. Dan kemudian keterangannya kita isi rampasan gedung. Kemudian kita simpan, selesai, lalu keluar. Nah, selanjutnya kita ke menu perolehan lainnya. Nah, untuk menu ini digunakan untuk merekam data persediaan tahun anggaran berjalan yang tidak berasal dari transaksi-transaksi sebelumnya. Nah, contohnya itu pencatatan hewan atau tanaman untuk dijual ke masyarakat atau Pemda sebagai hasil dari perkembangbiakan mungkin, atau barang hasil gratifikasi, atau barang persediaan dari hadiah. Nah, kita kembali klik tambah. Nah, untuk formatnya sama saja, kita kembali mengisi nomor bukti. Misal nomor buktinya ini M06-06. Nah, untuk tanggal dokumennya misal tanggal 6 bulan 6 2020, kemudian tanggal bukunya kita samain, dan kita masuk ke kode persediaan. Tadi contohnya hewan, tanaman kan. Nah, ini kita menggunakan tanaman untuk barang persediaan melalui perolehan lainnya. Kita asumsikan kita mendapat tambahan perolehan lainnya berupa tanaman sebanyak
60 pot dengan harga beli satuan 40.000. Nah, kemudian untuk keterangannya kita tulis perolehan lain. Nah, kemudian kita simpan, selesai, lalu keluar. Nah, menu di persediaan masuk yang paling terakhir ada reklasifikasi masuk. Nah, sebelum kita melangkah ke reklasifikasi masuk, kita terlebih dahulu harus menuju ke menu reklasifikasi keluar. Nah, karena seperti yang dijelaskan Adam tadi, untuk menu reklasifikasi ini kita menggunakan barang dalam proses berupa gedung tadi. Nah, untuk menu reklasifikasi keluar ini merupakan menu yang digunakan untuk mencatat transaksi pengurangan persediaan dalam proses yang dicatat dari beberapa termin pembayaran, baik 1 tahun atau lintas tahun, untuk kemudian dijadikan persediaan definitif melalui menu reklasifikasi masuk. Nah, jadi untuk barang persediaan dalam proses tadi, misal kita asumsikan gedungnya itu sudah jadi sepenuhnya. Nah, kita perlu memasukkan barang persediaan tersebut ke dalam reklasifikasi keluar terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru ke menu reklasifikasi masuk untuk menginput gedung bangunan yang dalam proses tadi untuk dijadikan persediaan definitif. Kita klik tambah. Untuk nomor buktinya, misal M garis miring 10, K garis miring 10, garis miring 10. Nah, untuk tanggal dokumennya, misal kita di sini bulan 10. Kita bulan 10, tanggal 10, 2020. Nah, di sini tadi yang masuk barang persediaan dalam proses adalah bangunan. Kita pilih. Misalkan karena bangunannya sudah jadi semua, maka jumlah yang dikeluarkan adalah sama 500 meter kuadrat dengan keterangan reklasifikasi keluar. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita memasukkan bangunan ini ke reklasifikasi keluar, baru kita menuju menu reklasifikasi masuk. Nah, menu reklasifikasi masuk ini merupakan menu khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi pengakuan atau perolehan persediaan secara definitif, di mana sebelumnya perolehan persediaan tersebut berasal dari beberapa termin pembayaran selama tahun anggaran berjalan atau lintas tahun. Nah, kita klik tambah, kita masukkan nomor bukti lagi, misal M garis miring 07 miring 07. Kemudian kita enter. Misal kita reklasifikasi masuk pada hari yang sama, yaitu tanggal 10 bulan 10, tanggal 10 bulan 10 2020. Nah, kemudian kita pilih kode persediaan berupa bangunan, pilih dengan jumlah yang sama. Nah, di sini untuk jumlahnya untuk jumlah di reklasifikasi masuk harus sama dengan yang kita input di menu reklasifikasi keluar. Maka di sini kita input 500 meter kuadrat dengan harga beli satuan 1 juta. Kemudian keterangannya reklasifikasi masuk. Kemudian kita simpan lalu keluar. Nah, selanjutnya untuk menu persediaan keluar akan dilanjutkan oleh rekan saya, Febri. Oke, selanjutnya yaitu kita ke persediaan keluar. Nah, di persediaan keluar ini ada beberapa menu.
Yang pertama yaitu pemakaian. Nah, pemakaian ini digunakan untuk menginput pengeluaran persediaan di tahun berjalan karena pemakaian oleh Satkar. SAF. Klik tambah. Nomor buktinya K0101. Tanggalnya 02/02/2020. Tanggal bukunya juga sama, kode persediaannya kita pakai tinta printer. Dengan jumlah 20 pack. Keterangannya pemakaian tinta printer. Lalu disimpan. Selesai. Keluar. Nah, yang kedua yaitu transfer keluar. Nah, menu ini digunakan untuk merekam pengeluaran persediaan karena dikirimkan ke Satker lainnya dalam lingkup pemerintah pusat. Sama seperti transfer masuk, kita harus mencatat kode organisasi, Satker tujuan transaksi transfer. Nomor buktinya K0202, tanggal dokumen 03/03/2020, tanggal bukunya sama, kode organisasinya, ya, kita pakai itu. Terus kode persediaannya kita pakai obat-obatan. Jumlah yang dikeluarkan 50 saset. Keterangannya transfer keluar obat-obatan. Simpan. Selesai. Keluar. Selanjutnya yang ketiga yaitu hibah keluar. Nah, menu ini digunakan untuk mencatat pengeluaran persediaan kepada masyarakat atau Pemda yang pada awal perolehannya tidak diniatkan untuk diserahkan kepada pihak lain dan dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Klik tambah. Nomor bukti K0303. Tanggal dokumennya 04/04/2020. Tanggal bukunya sama. Kode persediaannya kita pakai obat-obatan. Jumlah yang dikeluarkan sebesar 50 saset. Keterangannya hibah keluar obat-obatan. Simpan, selesai, keluar. Selanjutnya yang keempat yaitu penyerahan atau dijual kepada masyarakat atau Pemda. Nah, menu ini digunakan untuk menginput pengeluaran persediaan di tahun anggaran berjalan yang dari awal memang direncanakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Klik tambah. Nomor bukti K0404, tanggal dokumennya 05/05/2020, tanggal bukunya sama. Sini kita pakai gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan. Ya. Jumlah yang dikeluarkan 1000 meter persegi. Terus keterangannya itu penyerahan kepada masyarakat. Simpan. Selesai, keluar. Lalu yang kelima yaitu pemakaian untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga. Menu ini digunakan untuk menginput pengeluaran persediaan yang ada di kelompok persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga. Klik tambah. Bukti K0 dokumennya 06/06/2020. Tanggal bukunya sama. Nah, kode persediaannya kita pakai beras sebesar 600 kg. Keterangannya pemakaian untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga. Klik simpan, selesai, keluar. Selanjutnya yang keenam yaitu penyerahan dari belanja bansos. Nah, menu ini digunakan untuk mengimpor persediaan berjalan dari kelompok persediaan dari belanja bantuan sosial yang diserahkan kepada penerima bantuan sosial. Klik tambah. Nomor bukti 06/06, tanggal 07/07/2020, tanggal bukunya sama. Nah, di sini kita
jumlah yang dikeluarkan paket belanja vaksin. Lanjut usang. Nah, menu ini digunakan untuk merekam barang persediaan yang sudah usang. Itu persediaan yang fisiknya masih bagus, namun tidak bisa dipakai lagi karena kondisi atau teknologi terbaru. Nomor K0707, garis miring, tanggal dokumennya 29/12/2020. Di sini kita pakai obat-obatan. Nah, di sini obat-obatannya misalkan udah kadaluarsa ya. Terus jumlahnya itu 30 saset. Keterangannya yaitu obat kadaluarsa. Simpan, selesai, keluar. Selanjutnya yang ke-8 yaitu rusak. Nah, menu ini digunakan untuk merekam barang persediaan rusak, yaitu persediaan yang secara fisik rusak dan mengakibatkan tidak bisa dipakai sama sekali. Klik tambah. K0808, tanggal dokumen 29/12/2020, tanggal bukunya sama. Di sini kita pakai tinta printer. Nah, di sini tinta printernya misalkan sudah rusak. Jumlah yang dikeluarkan 50 pack. Keterangannya tinta printer yang sudah rusak. Simpan, selesai, keluar. Dan yang ke-9 yaitu penghapusan lainnya. Nah, menu ini digunakan untuk menginput persediaan keluar di tahun berjalan dari hal-hal yang tidak biasa terjadi, sehingga tidak sesuai jika diinput di menu persediaan keluar yang lain. Antara lain yang pertama itu barang persediaan berkurang atau keluar karena kehilangan. Dan yang kedua, barang persediaan berupa hewan atau ikan atau tanaman yang mati. Nah, klik tambah. K0909, tanggal dokumennya 09/09/2020. Nah, kode persediaannya kita sini pakai tanaman. Di sini tanamannya misalkan sudah mati, yang mati itu kan. Terus jumlahnya 20 pot. Keterangannya tanaman yang mati. Simpan, selesai, dan keluar. Dan yang terakhir yaitu persediaan yang tidak dikuasai. Nah, itu nggak bisa diklik kan. Nah, menu ini digunakan untuk mencatat persediaan yang sudah tidak dalam penguasaan PB atau KPB, namun belum mendapat persetujuan pemindah tanganan selanjutnya. Nah, maka dari itu kita langsung ke koreksi. Nah, menu ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap transaksi persediaan yang sudah terkirim ke aplikasi SIMAK BMN. Periode tahun berjalan yang salah catat berdasarkan koreksi internal maupun koreksi audit, sehingga akan ada penambahan atau pengurangan jumlah atau nilai persediaan yang ada. Nah, itu dibagi menjadi dua. Bisa, yang pertama itu transaksi persediaan masuk untuk koreksi tambah, atau yang kedua transaksi persediaan keluar untuk koreksi kurang. Nah, kita klik tambah. Misal, dapat pemakaian obat-obatan pada tanggal 28 Desember 2019. Sebanyak 20 pack untuk pegawai yang memiliki gejala COVID-19 senilai 500.000 yang belum dibukukan di tahun 2019 pada aplikasi persediaan. Nah, transaksi tersebut baru dibukukan pada tanggal 2 Februari 2020. Maka nomor buktinya K11 garis miring 1, tanggalnya ya. Keluar. Transaksi persediaan keluar ya. Terus obat-obatan kita pakai 20 pack ya. Terus berarti persediaan masuk deh ya. Udah 20. Keterangannya koreksi keluar obat-obatan. Simpan, terus keluar. Selanjutnya yaitu
hasil opname fisik. Ya, nah menu ini digunakan untuk menginput hasil opname fisik dalam hal terdapat perbedaan kuantitas persediaan antara hasil pemeriksaan fisik dengan buku persediaan per tanggal dilakukannya opname fisik. Opname fisik dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Nah, antara lain, yang pertama itu bisa pencatatannya lebih besar dari hasil pemeriksaan fisik atau pencatatannya lebih kecil dari hasil pemeriksaan fisik. Contohnya, misalkan pada 30 Juni pada buku persediaan tercatat persediaan 30 tinta sebesar 50.000. Nah, setelah dilakukan inventarisasi fisik, ternyata jumlah tinta printer adalah sebanyak 25 buah. Atas data tersebut, operator menginput pada menu hasil opname fisik. Maka, nomor buktinya OP 0101 tanggal dokumennya 07/07/2020, tanggal bukunya sama, kita pakai tinta printer. Pilih, itu sebanyak 25. Nah, di sini itu angka yang diinput sini adalah angka hasil opname fisik, bukan selisihnya. Jadi, jika opname fisik yang menyatakan persediaan 10 buah, maka kita tulis juga 10 buah. Terus di situ keterangannya opname fisik tinta printer. Simpan. Selesai. Kuat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Safa. Silakan, Saf. Selanjutnya kita masuk pada menu penghapusan usang atau rusak. Nah, dalam menu penghapusan usang atau rusak ini kita digunakan untuk menghapus aset yang tidak digunakan lagi karena usang atau tidak digunakan lagi karena rusak. Nah, misal contoh kasusnya. Kasusnya apa coba? Misal Pak, pada satu satker ini terdapat 10 tinta printer yang mengering dan tidak bisa digunakan lagi serta sudah dinyatakan kondisinya rusak berat. Nah, tinta printer tersebut telah berada di gudang sejak tahun anggaran sebelumnya dan telah diinput di menu rusak serta masuk catatan laporan persediaan rusak sejak tahun anggaran sebelumnya. Maka dilakukan penginputan di submenu penghapusan rusak sebesar tinta printer 10 buah. Oke, itu juga contoh yang menarik tuh. Kalau tinta printer artinya dia menjadi secara kasuistik sebenarnya bisa digunakan dan masih relevan untuk digunakan, tapi karena rusak. Tapi ada begini, kalian pernah masih dengar ini enggak? Printer Tera namanya. Dia panjang gitu kan, itu dulu waktu dulu masih kantor kas negara dan kantor perbendaharaan negara, dan kemudian menjadi kantor perbendaharaan kas negara. Kalian ada pernah nggak dengar itu? Jadi printer itu panjang gitu loh. Jadi itu ngetera itu seperti ada masih titik-titik gitu aja. Atau ini barang ini deh. Printer kalian masih pernah lihat nggak printer pakai pita karbon yang bunyinya krot ngeprint gitu? Masih lihat nggak itu? Saya belum pernah lihat sih Pak. Nggak pernah lihat ya? Ada yang masih nggak ada yang pernah lihat ya? Nah, itu dulu ketika KPPN bertransformasi pada 2004, itu masih digunakan untuk cetak SP2D dan Advis. Tapi kemudian ketika SPAN digunakan, sistem yang saat ini existing sistem penganggaran dan pelaksanaan anggaran negara itu sekarang digunakan, ya, maka pencetakan SP2D kan udah nggak dilakukan ya. Nah, maka ketika SPAN itu sistem perbendaharaan dan anggaran negara ini, ya, sistem perbendaharaan sistem untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran ini diterapkan, tidak ada lagi namanya ngeprint SP2D, dan sistem SPAN ini yang untuk perbendaharaan dan anggaran ini ke cover, sistem ini tidak membutuhkan lagi yang namanya istilahnya printing SP2D. Begitu logiknya. Jadi ketika cut off antara pakai aplikasi lama menjadi ke SPAN, ini kan barang ini masih banyak. Jadi kalau kalian dulu, gimana ya bentuknya ya printing outnya ya? Coba saya Google ya.
Coba Google nanti kalian Google itu namanya printer.matrix. Printer.matrix. Printer dan pita printer.matrix itu masih banyak sekarang di KPPN. Sedangkan penggunaannya udah nggak ada. Nah, ini yang sering terjadi di kantor. Perubahan sistem dan teknologi itu akan mengakibatkan beberapa barang inventory dan aset tetapnya juga menjadi harus dihapuskan karena tidak relevan untuk disimpan dalam gudang. Kasus-kasus seperti ini yang mungkin jarang, perpindahan teknologi yang mungkin kalian belum pernah lihat. Saya agak sedikit notice dengan perubahan dari 4G ke 5G. Salah satu yang dilakukan oleh China sebagai negara yang sudah apply 5G adalah orang bekerja di rumah tapi bisa menjalankan traktor segala macam di jalan gitu kan. Nah, kira-kira akan banyak nanti di sini juga aset tetap dan inventory yang akan hilang. Ini yang menjadi yang saya lihat di dalam perubahan teknologi akan banyak inventory maupun aset tetap yang sebelumnya digunakan akan menjadi hilang. Ini mungkin kalian akan tahu, semoga kalian ingat nanti peristiwa-peristiwa ini. Dari 4G ke 5G bakal ada juga akan terjadi di kantor-kantor perubahan-perubahan signifikan di mana mungkin kita nggak akan menggunakan kertas lagi. Sekarang aja dengan online, kertas sudah hampir jarang loh kami gunakan. Jarang banget menggunakan kertas, semua adalah udah online. Jadi bahkan tanda tangan aja sekarang sudah tidak tanda tangan pakai tanda tangan kita ini, sudah pakai digital signature. Jadi itu yang mungkin harus teman-teman notice tentang peristiwa-peristiwa adanya penghapusan barang rusak atau usang atau rusak. Oke, lanjut. Baik Pak, saya lanjut. Nah, kita di sini, sebelumnya saya mau nunjukin dulu di laporan untuk usang di daftar persediaan usang atau rusak. Nah, ini saya langsung tunjukin aja, nanti dijelasinnya sama Adan. Nah, ini cuma mau nunjukin isinya sebelum ada penghapusan dan setelah ada penghapusan. Nah, untuk misal untuk daftar persediaan untuk barang usang, kita pilih tahun, kemudian cetak. Nah, di sini ada 30 kan, karena tadi kita masukkan ada 30 obat-obatan yang kadaluarsa. Kemudian kita close, keluar. Nah, kita juga lihat di laporan persediaan rusak. Kita pilih tahun lalu cetak. Nah, di sini seperti yang kita sudah input tadi ada 50 tinta printer yang rusak. Nah, kemudian kita close lagi. Kemudian keluar. Nah, di sini juga ada dicantumkan di sebelah kiri barang usang atau rusak yang belum dihapuskan. Nah, kemudian kita kembali ke transaksi penghapusan usang atau rusak. Nah, seperti kasus yang tadi saya bacakan, kita misalkan nomor garis miring 1 garis miring 01 dengan tanggal dokumennya 29/12/2020, tanggal bukunya sama. Misal tadi hapus rusak ya, karena tinta printernya sudah kering dan kondisinya rusak berat, maka untuk itu dihapuskan. Nah, kita pilih tinta printer, kemudian pilih. Nah, ini ada saldo barang yang kita input sebelumnya, ada 50 pack yang rusak. Nah, kita tinggal pilih nih, mau dihapuskan semuanya atau sebagian saja. Nah, kelompok kami akan menghapuskan semua tinta printer yang sudah rusak. Kita kasih masuk 50 pack, kemudian keterangannya penghapusan rusak tinta printer. Kemudian simpan, dan kemudian keluar. Nah, selanjutnya untuk menu laporan dan utility akan dijelaskan oleh Ahdan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan di menu transaksi. Terus sebelum ke utility kita sedikit ke laporan dulu.
di menu laporan pada yang seperti yang biasa kalian ketahui ya, di sini fungsinya untuk menampilkan bentuk-bentuk laporannya ya. Di sini ada buku persediaan, terus laporan persediaan, rincian persediaan, posisi persediaan dan neraca, terus mutasi persediaan. Oke, Mas Rahatan. Iya Pak. Satu hal di sini saya nggak terlalu tertarik dengan tombol ini. Kita contohkan satu aja udah selesai saya pikir. Iya Pak. Ini kan hanya cetak ya. Gimana Pak? Hanya mencetak-cetak aja kan? Iya, secara itu aja Pak, gambarannya aja Pak. Maksudnya saya tidak menjelaskan cara mencetaknya, tapi gambaran umum sebenarnya di buku persediaan. Aja. Laporan posisi persediaan di neraca aja per 31 Desember. Itu aja cukup. Ya baik Pak. Jadi kita coba ke laporan persediaan, persediaan yang itu dulu. Nanti kita bandingkan dengan laporan posisi persediaan di neraca. Nah untuk laporan persediaan itu kita klik pilih di situ. Terus kita pilih yang tahunan, ya akhir tahun kita cetak. Nah di sini dia akan menampilkan saldo barang-barang itu untuk setiap barangnya sampai unitnya. Seperti tadi dia ada barang konsumsi, terus alat tulis, pulpen Joico, terus untuk yang kertas HVS ada tinta cetak juga gitu. Dia akan menampilkan sampai detail-detailnya seperti ini. Dia berdasarkan jenis jenis barang-barangnya juga. Nah ketika close, coba di close. Ketika kita menggunakan yang satunya, kita keluar ke laporan, yang laporan posisi. Jadi tadi kan yang saya cetak itu untuk laporan persediaan. Nah sekarang kita coba ke laporan posisi persediaan. Terus kita cetak sampai tanggalnya 31/12/2020. Nah, di sini akan sedikit muncul perbedaan, di mana di sini dia akan menampilkan sampai tingkat akunnya. Kalau tadi kan sampai detail barangnya, sampai jenis pulpennya, sampai kertasnya. Kalau di sini dia cuma sampai sebatas kode akunnya. Jadi ada barang konsumsi sekian, tanah bangunan sekian, hewan tanaman sekian. Nah, nanti ini dari akun-akun inilah yang nanti akan dikirimkan ke jurnal di SIMAK BUMN gitu loh. Karena kan yang dicatat itu kan sesuai dengan badan akun standar gitu kan. Jadi untuk persediaan kodenya itu kode persediaan konsumsi 117 111 seperti itu sebenarnya. Jadi untuk laporan memang kegiatannya cuma cetak, cuma bedanya itu doang. Bisa di close, keluar. Nah sedikit gambaran aja, tapi saya nggak ke laporan lagi. Coba diklik laporan. Tadi ininya buku persediaan itu dia akan menunjukkan persediaan per jenisnya. Jadi kalau nggak usah diklik. Misalkan persediaan itu untuk tadi per jenis pulpen atau per jenis kertas atau tinta gitu. Nah kalau di laporan persediaan tadi dia akan menunjukkan laporan sampai ke detail barangnya gitu. Nah, apa bedanya dengan rincian persediaan? Kalau rincian persediaan sama seperti laporan persediaan, tapi dia akan menampilkan mutasinya. Jadi awalnya berapa, ada tambahan berapa, pengurang berapa, sehingga saldo akhirnya berapa. Begitu juga sama yang di bawahnya. Kalau laporan posisi persediaan, dia hampir sama dengan laporan persediaan, tapi dia sampai pada tingkat akunnya saja, seperti yang tadi kan. Nah, bedanya dengan yang bawah, laporan mutasi persediaan. Kalau mutasi persediaan, dia akan menampilkan mutasinya juga. Jadi saldo awalnya berapa, kemudian ada mutasi tambah berapa, mengurang berapa, dan akhirnya berapa. Dan itu pada level akun. Gitu. Terus di sini setelah itu berikutnya hampir sama tinggal itu. Nah di sini ada rekapitulasi jurnal kiriman. Itu kita ketika kita belum melakukan penginputan jurnal, kita nggak akan bisa melihat rekapitulasi jurnal kiriman itu. Misal kita klik rekapitulasi jurnal kiriman, kita klik terus dari bulan Januari sampai Desember, terus kita cetak. Nah tidak ada transaksi, padahal tadi kan kita sudah menginput transaksi ya, tapi di sini bukan sebuah kesalahan karena kita belum melakukan cetak jurnalnya. Kita klik OK, terus kita keluar terlebih dahulu. Nah kita ke utility. Inilah menu yang penting juga, menu yang penting nggak kalah pentingnya. Pertama kita akan kirim atau batal kirim ke SIMAK BUMN. Nah kita akan mengirim ADK ini nanti ke SIMAK BUMN-nya. Nah kita bisa milih bulan yang akan kita pilih. Misalkan untuk bulan Januari kita klik. Nah terus kita kirim ke SIMAK BUMN. Nanti di sini seperti biasa bisa pilih foldernya di mana gitu.
Nah, terus setelah selesai dikirim, kita bisa klik cetak jurnal. Nah, nanti akan muncul jurnal yang akan dikirim ke SIMAK BMN-nya itu. Misalnya ini tadi untuk pencatatan saldo awal di bulan Januari. Seperti itu. Nah, kita close, terus keluar. Terus di utility lagi ini kita bisa melakukan pengiriman saldo awal ke SIMAK BMN. Kita klik. Nah, saldo awal ini misalkan kita pilih untuk semester 2, kita klik kirim ke SIMAK BMN. Nah, selesai nanti akan ada ADK-nya di daerah situ. Kita keluar. Terus utility lagi. Ini sama sebetulnya hampir sama fungsi-fungsinya, nanti ada backup restore. Nah, terus ada pengiriman ke Sakti dan mereka akan membentuk ADK semua sebenarnya. Pengiriman ke Sakti nanti akan membentuk ADK, terus backup restore juga sama. Nah, pengosongan data itu nanti akan mengosongkan seluruh data transaksi kita. Nah, kalau pengosongan referensi nanti akan mengosongkan referensi kode barangnya kita gitu. Oke, bentar Adan. Coba backup store, gimana caranya? Ada satu. Coba backup and restore. Backup. Oke, backup Database. Klik aja, klik. Oke. Ini ada hati-hati di sini loh. Kenapa langsung slash persediaannya? Enggak. Aturannya file D atau C dulu, baru ini. Coba ulang lagi. Wah. Klik. Itu kenapa nggak ke D ya? Coba di D. Ke C dulu. Ya, oke, select. Nah, ini ada dua cara nih. Ada satu langsung ke drive C atau satu ke backup yang panjang itu. Ada kemungkinan coba yang ke destinasi awal yang panjang itu, backupnya itu, yang bukan yang backupnya persediaan, ya, di backup coba lihat. Nah, ada di backup ada kemungkinan ini ya, hati-hati kalian ya nanti pas ujian, kalau foldernya sepanjang ini nanti di SAS juga sama. Kalau foldernya sepanjang ini backupnya sama transfernya, biasanya ini menjadi error. Jadi sebaiknya backup dilakukan dua cara, satu ke destinasi ini, satu langsung ke drive C. Coba klik C. Nanti pas ujian saya sarankan kalian melakukan backup langsung ke sini. Karena biasanya kalau dia panjang, nama itunya panjang, itu biasanya akan error. Itu yang terjadi Akdan selama ini. Mungkin kalian belum pernah coba, tapi itu harus diperhatikan pas ujian nanti ya. Oke, lanjut. Terima kasih atas tambahnya Pak Santos. Kemudian kita klik keluar. Kita coba backup dulu. Di C. Ya, terus kita backup. Yes. Nah, selesai di backup. Kemudian di utility juga di sini ada proses tutup tahun sama konversi. Nah, proses tutup tahun ini dilakukan untuk melakukan penutupan pencatatan di tahun ini untuk menjadi saldo awal di tahun berikutnya. Nah, setelah dilakukan tutup tahun nanti seluruh transaksi itu udah nggak bisa diedit-edit lagi. Nah, terus untuk proses konversi itu dilakukan kalau seandainya terjadi pergantian kode satker, dan di sini kemungkinan akan jarang dilakukan. Coba diklik konversi. Nah, seperti ini misalkan kode lokasi lama kan seperti itu, nanti ada kode lokasi baru apa, lalu diproses. Nah, di sini kita nggak akan mengganti kode baru, jadi kita keluar. Terus untuk yang terakhir di sini ada likuidasi satker dengan subsatker. Oh ya, sebelumnya kita coba tutup tahun dulu, karena setelah tutup tahun kita tidak bisa melakukan pengeditan transaksi lagi, jadi disarankan melakukan backup database terlebih dahulu. Jadi ketika misalkan nanti ada error, kita bisa restore datanya gitu. Terus kita proses tutup tahun. Ya, keluar. Ya, terakhir untuk penjelasan di likuidasi satker dengan subsatker, ini sebenarnya fungsinya apa? Ini kedua submenu ini sebenarnya sama aja
intinya dia akan mentransfer seluruh persediaan ke satker lain. Bentar, saya jelasin ini ya. Likuidasi satker gini, di beberapa di kementerian lembaga seperti Kementerian PUPR itu kadang-kadang ada proyek misalnya bikin jalan panjang gitu kan. Nah setelah itu selesai biasanya satkernya ditutup. Itu namanya likuidasi satker. Nah, tapi ada namanya likuidasi satker dengan subsatker. Itu biasanya juga ada satu kementerian. Nah, satu kementerian misalnya biasanya ini di periode pertukaran presiden, buat kementerian baru merupakan gabungan dari beberapa kementerian, itu yang mengakibatkan ini juga perlu dilakukan, likuidasi satker dan subsatker. Nah ini yang menjadi reasoning kenapa harus dilakukan namanya likuidasi satker. Likuidasi satker maupun dengan subsatker bukan berarti menghilangkan persediaan yang ada di kantor masing-masing. Tetapi itu hanya memindahkan kemudian ke siapa diteruskan catatan persediaan daripada persediaan satker sebelumnya. Ini yang harus dipahami konsepnya ya. Oke, lanjut Akhdan. Ya, baik, terima kasih atas tambahannya Pak Santos. Ya mungkin dari kami cukup sampai sini untuk pemaparan terkait dengan penggunaan aplikasi persediaan ini. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Santos tadi atas tambahannya, juga atas koreksi-koreksi yang disampaikan. Kami cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami cukup Pak Santos. Tolong ke saya dibalikin host. Aduh kok mati ya. Oke.